Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Maya Apriliani. Nah teman-teman, kemarin kan aku udah ngomong aku bakal cerita kenapa aku pindah pabrik. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, terus di komen agar aku semangat bikin video. Yeay. Jadi tuh pertama aku mulai dari pertama kali aku sampai Korea ya. Jadi aku sampai Korea itu kan bulan 8. Bulan 8 itu di sini tepatnya pas lagi musim panas. Pokoknya lagi panas-panasnya di sini. Terus aku dijemputlah sama si oninya pabrik. Jadi aku dijemput buat dibawa ke pabriknya. Di tengah perjalanan ya aku ditanya-tanyain gitu, maksudnya namanya, panggilannya gitu, terus suka kencing nggak gitu-gitu kan. Terus habis itu di tengah perjalanan itu ngelewatin pabrik dong. Pabrik-pabriknya tuh lumayan gede-gede. Nah dalam batin aku kan, oh mungkin pabriknya yang ini, oh mungkin pabriknya yang ini gitu. Tapi ternyata bukan. Terus sampai akhirnya kok lewat semakin dalam, lewat kayak alas-alas gitu, kayak ada alas, ada tanah, ada apa, ada sawah-sawah kayak gitu. Terus tibalah ke kayak dibilang pabrik, kayak bukan pabrik. Pokoknya tuh pas di situ tuh ada truk gede gitu, lagi ada muatan. Pas yang dikeluarin itu pokoknya sampah-sampah kaca. Nah dari situ oninya ngomong, yeay kita udah sampai gitu, sambil seneng-seneng. Tapi dalam batin aku kan, kayak gitu. Terus habis itu aku dibawa ke gisuksanya, ke asramanya, tempat tinggal gitu. Terus alhamdulillahnya di situ ada anak-anak sesama senior dari Indonesia. Itu ada 3 orang, 2 orang cowok, satunya itu cewek. Alhamdulillah banget, maksudnya bersyukur gitu ada senior dari Indonesia. Nah selain dari Indonesia di situ udah ada yang paling lama itu dari Vietnam, itu 1 orang cowok. Nah dari situ aku banyak nanya-nanya. Terus besoknya kan udah disuruh kerja gitu. Ya aku nanya, kerjanya gimana mbak, pakai bajunya gimana, dikasih dari sini enggak masalah baju, terus masalah sepatu gitu kan. Nah terus ternyata semuanya tuh sendiri. Ya udah aku pakai apa adanya yang aku bawa dari rumah gitu. Aku kerja, aku dikasih tahu kerjanya tuh ngapain. Dan ternyata kerjanya itu sampah yang dikeluarin dari truk tadi itu dibawa, diangkut buat dinaikin ke conveyor. Jadi di bagian situ aku itu bagian pertama kali sampah dinaikin. Jadi sampah datang dinaikin ke conveyor jalan. Nah aku di depan conveyor itu sambil milih-milihin gitu. Nah dari situ ya udah ya, maksudnya kesan pertama hari pertama kerja ya kayak kaget. Soalnya kan pikirnya aku kan kalau yang di Facebook, terus kalau yang di YouTube itu kan banyak kan ya kerjanya tuh bersih gitu, di pabrik yang bersih gitu kan. Tapi yang pas aku ini kok beda gitu, maksudnya bisa dibilang tuh ini tuh kotor gitu. Terus habis itu belum lama kerja tuh tanganku tuh pada gatel-gatel kayak gitu, kayak kena debu. Tapi debunya tuh kalau dipegang itu tuh kerasa banget, kayak ada apa sih, kayak ada kecil-kecil kaca kecil-kecil gitu loh, kayak pecahan kaca kecil-kecil kayak itu. Pokoknya tuh kerasa banget kalau di kulit. Nah lama kelamaan tuh gatal terus pada lecet-lecet semua. Tanganku tuh pada lecet-lecet, nggak ada yang bersih kalau dulu tuh pokoknya. Terus dari situ ya udah aku jalanin. Terus aku nanya sama seniorku juga, ini pabriknya tuh gimana, maksudnya
aman gak, maksudnya sesuai sama aturan gak, masalah gajinya juga sesuai aturan gak, gitu-gitu. Aku lebih nanya ke gitu-gitu. Tapi kata seniorku juga pabriknya sini aman, bagus, terus gajinya juga sesuai aturan gitu katanya. Nah setelah itu udah 3 bulan berlalu, aku udah nggak betah sih, maksudnya dalam hati tuh udah kok rasanya kayak pengen pindah gitu. Terlebih aku di sini banyak kotor, kerjanya kan kotor, bener-bener kotor. Apalagi kalau musim dingin tuh. Musim dingin itu tadi kan sampah yang dari luar itu kan dinaikin buat ditaruh di konveyor, nanti konveyor jalan gitu kan. Kalau musim dingin itu saljunya tuh minta ampun di sana, saljunya tuh pokoknya tebel-tebel banget. Nah di situ semua sampah-sampah botol-botol yang mau aku pilihin itu semua tuh penuh salju. Bayangin kalau musim dingin aku tuh pakai sarung tangan itu tuh sampai 3 lapis, bisa dibayangin nggak? Jadi tuh tangannya tuh terlalu sakit gitu, kebanyakan sarung tangan, jadi kan tangan kan terlalu tertekan sakit gitu kan. Nah dari situ aku betah-betahin kerja musim dingin kayak gitu. Nalonya juga udah setengah rusak kayak gitu, nggak dikasih. Di kamar pun juga yang buat pemanas lantai itu juga dibatasin penggunaannya. Pokoknya tuh bener-bener kurang nyaman lah kalau musim dingin di sana tuh. Kalau musim panas pun juga sama, di sana nggak ada AC, adanya cuma kipas. Terus aku kerja mulai Agustus, September, Oktober, November aku ngomong, aku tak beraniin aku ngomong sama oninya. Di situ kan yang ngurusin kan yang oninya itu, yang punya pabriknya situ tuh bapaknya, cuma yang megang di situ tuh anaknya yang cewek itu. Jadi aku ngomong baik-baik kalau aku pengen pindah pabrik gitu. Sebelumnya itu udah aku pikirin bener-bener, aku juga udah izin sama orang tua aku misal aku pindah pabrik gitu-gitu. Soalnya bener-bener dari segi gajinya itu nggak benar, bisa dibilang nggak benar. Soalnya sebelumnya kan aku udah cross check, udah tanya ke shelter gitu, udah tanya sampai ke HRD juga. Di cross check tuh harusnya aku dapetnya tuh sekian gitu, tapi yang aku dapetin tuh nggak ada sekian gitu. Jadi tuh ya udahlah, daripada gimana aku mending pengen pindah pabrik aja. Soalnya pas posisi itu kan juga visa aku masih panjang banget. Bukan berarti aku nggak nggak bersyukur ya dapet di situ. Aku bersyukur banget, aku terima kasih banget, aku alhamdulillah banget udah diambil. Berkat mereka kan juga aku bisa sampai Korea. Cuma aku juga harus punya pilihan. Kalau aku terus di situ, cara perhitungan gajinya nggak benar, cara kerjanya juga beresiko kayak gitu, ya aku harus berani ambil pilihan buat pindah pabrik gitu. Nah dari situ aku terus aku ngomong, aku tak beraniin ngomong sama oninya itu bulan November. Oninya otomatis marah, kaget gitu, kenapa gitu. Aku ya begoknya aku ya ini buat pengalamanku, terlebih kalau teman-teman nanti ada yang pengen pindah pabrik bisa contoh pengalaman aku biar nggak kejadian ke teman-teman. Aku tuh ngomongnya tuh, aku di sini tuh luka-luka gitu-gitu. Aku ngomong apa adanya kayak gitu yang tak rasain. Tapi aku nggak pernah menyinggung masalah gaji, soalnya itu katanya lebih sensitif gitu kalau masalah gaji tuh. Nah dari situ aku ngomong kalau pabriknya tuh di sini tuh aku tuh tanganku tuh gini gitu. Nah terus oninya tuh mengelak, pokoknya nggak mungkin kalau kayak gitu gara-gara kerja di sini, nggak mungkin, pasti kamu tuh garuk-garuk, pasti tuh kamu tuh ini gitu lah, aku digituin. Ya udah aku pokoknya tetap ngomong aku pengen pindah pabrik gitu. Ya udah nggak digubris. Terus
besoknya lagi aku ngomong terus sampai oninya tuh sampai jengkel gitu, sampai marah sama aku. Terus aku tuh ya udah ya, maksudnya tuh kayak udah bodo amat gitu, soalnya tuh di sisi lain itu aku tuh kan udah sampai ke HRD udah ngerinciin masalah gajian gini kan aku kan ngomong ke HRD-nya kalau aku tuh nggak berani ngomong sama oninya pabrik gitu. Akhirnya kan di situ kan pernah HRD tuh pernah telepon sama pihak pabrik sama oninya, terus habis itu tuh oninya tuh ngomongnya mungkin April yang salah ngitung, mungkin April yang gini pokoknya oninya tuh kayak gitu. Terus sampai akhirnya pihak HRD-nya pun juga bisa batunya cuma sebatas itu doang, dia nggak bisa memaksa buat pokoknya anak ini harus pindah gitu, nggak bisa, soalnya itu semuanya kewenangannya dari pihak si pabrik yang ngambil kita gitu. Nah terus dari situ aku tetap cari-cari cara gimana biar aku bisa pindah. Sebelumnya tuh aku kayak maju mundur gitu, soalnya senior yang di situ pun juga kalau ngomong belum ada yang pengen pindah, belum ada yang berani ngomong pindah, terutama orang Indonesia. Pernah itu dulu orang selain Indonesia, tapi itu urusannya tuh panjang banget gitu. Tapi kan aku ya maksudnya berani aja gitu, bismillah aja, walaupun di situ bahasa aku tuh keteteran, nggak jelas pokoknya ngomongnya. Tapi aku berusaha buat menjelaskan sesuai apa yang aku bisa, ngomongnya sebisaku aja, sebisa-bisaku aja lah pokoknya. Terus aku ngomong sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali maksudnya nggak ada respon apa-apa, nggak ada titik terang kayak gitu. Aku yang maksudnya yang mau fase-fase terakhir itu aku berani bolos, nggak kerja. Katanya kan suruh kerja enggak gitu kan, aku lakuin deh kayak gitu. Pokoknya nggak bolehnya itu 3 hari berturut-turut itu nggak boleh ya, pokoknya maksimal 2 hari. Aku nggak kerja 2 hari, terus hari ketiganya aku kerja. Waktu ditanya aku kenapa, aku alasannya sakit gitu. Padahal sampai sajanya tuh ngetuk kamar aku pas posisinya aku mau keluar dari situ, maksudnya aku mau main keluar gitu. Di situ sajanya sampai nanya, kok kamu nggak kerja gitu, alasanku kan aku sakit gitu, ini aku mau periksa kan gitu. Dia sampai periksa badan aku yang belakang gini, dipegang gini, maksudnya bukan pegang gimana, cuma dipegang gini. Kamu nggak panas nggak apa gitu, kamu sakit apa gitu, panas gini aku bilang kayak gitu. Pokoknya ini bukan contoh yang baik, cuma ini benar yang aku lakuin. Terus habis itu aku terus cari alasan sampai dia keluar. Sebelum dia keluar kan dia ngomong nanti ke kantor, di sana ada obat gitu, nggak perlu keluar gitu. Ya udah aku tak iyain, cuma posisinya aku tetap keluar mendap kayak gitu. Soalnya kan kantornya itu persis pintu masuk sama pintu keluar jadi satu, jadi tuh aku mendap gitu biar nggak ketahuan. Nah terus dari situ usahaku lagi itu aku ngomong setiap seminggu sekali aku ngomong. Terutama aku pilih hari Rabu, nggak tahu kenapa aku suka hari Rabu, soalnya hari pertengahan. Aku pernah ngomong hari Senin, tapi ternyata itu zong. Hari Senin itu harinya sibuk-sibuknya orang kantor, terutama di situ tuh bukan berarti kantor gede ya. Di tempat yang dulu itu kantornya cuma di situ rumah, tapi rangkep gitu loh, ada kayak ya bagian kursinya gitu buat dia ngecek keluar, buat dia di bagian CCTV, pokoknya ngecek kayak gitu. Nah terus aku ngomong, aku akhirnya dijanjiin katanya bulan berapa dulu ya, bulan 2 gitu atau enggak bulan 1 gitu katanya. Tapi ternyata sampai akhirnya enggak terus, sampai akhirnya tuh aku sampai jengkel gitu. Akhirnya aku kerja ya seenakku sendiri lah, gimana caranya biar aku cepet keluar kan. Aku kerja kayak
iya kerja kayak nyantai gitu, padahal konfliknya kan cepet banget. Aku kerja nyantai, ada bully yang aku biarin gitu-gitu. Nah tapi gak taunya si Oninya itu lihat dari CCTV, terus dia nyamperin aku, terus dia marah-marah teriakin aku di sini, di kuping aku, telinga aku tuh bener-bener diteriakin langsung, kamu tuh kerja gini. Aku dimarahin, terus aku kayak digampar gitu. Terus ya aku ya udah cuek aja gitu, tak terima aja gitu. Pokoknya nggak apa-apa lah, dia mau marah nggak apa-apa, emang aku sengaja bikin salah karena aku pengen cepet-cepet keluar gitu. Terus akhirnya aku bingung, aku ngomong lagi, aku tuh punya saudara kembar, aku tuh pengen jadi satu sama saudara kembarku, aku kangen sama saudara kembarku gitu. Ditanya saudara kembarku di mana, aku ngomongnya di Daegu, di daerah Daegu, sedangkan aku di daerah dekat Seoul, jadi kan jauh tuh. Terus nggak tahu kenapa sampai tiba itu bulan 3 dari usaha aku tadi, sampai akhirnya bulan 3 dia datang ke kamarku, tok 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 tok, loh kamu beneran sih dipindah? Enggak, aku digituin. Ya aku otomatis kaget lah, iya aku pengen pindah gitu, sambil nangis gitu pokoknya pas bersih itu. Ya maksudnya tuh ya Allah, ini tuh usahaku akhirnya tuh terkabul gitu, maksudnya akhirnya Oninya tuh terketuk hatinya gitu. Iya, di situ tuh aku kayak baru ngerasain Oninya tuh ternyata masih punya hati gitu. Di situ aku ya otomatis seneng campur sedih, sedihnya tuh sedih bahagia gitu maksudnya. Alhamdulillah banget gitu, aku udah bisa pindah, sekarang aku udah dikasih izin pindah gitu. Terus aku disuruh ke kantor siang-siang itu juga, setelah dia tadi ngetuk ke kamar, aku langsung ke kantor. Aku suruh masuk, aku ya takut sih. Nah tipsnya lagi nih, kan aku kan nggak bisa bahasa Korea, bisa dibilang aku bener-bener nol besar lah bahasa Koreanya. Itu caranya aku setiap kali ke kantor, entah itu aku ngomong pengen pindah, entah itu ada masalah apapun, aku selalu nyalain recording, nyalain perekam audio gitu loh di handphone. Jadi handphonenya tuh aku taruh di saku, tak nyalain. Jadi misal ada apa-apa, percakapan apapun itu kan pasti kerekam. Jadi tuh kalau aku misalnya ada yang nggak paham kayak gitu, nanti aku minta tolong sama temanku atau seniorku buat ini tuh artinya maksudnya beneran ini nggak gitu, biar nggak salah paham, nggak salah tangkap. Nah pas yang hari terakhir aku dibalik ke kantor itu, tak nyalain lagi lah. Nggak taunya itu Oninya tuh beneran tanya, kamu beneran punya saudara kembar gitu. Ya di situ aku kayak pengen nangis, karena nangis seneng ya. Iya gitu, kenapa kamu gak ngomong dari awal, malah aku digituin. Maksudnya masa sih aku belum pernah ngomong, perasaan aku udah pernah ngomong, apa dia nggak ngeh gitu, mikirku. Aku udah ngomong gitu, aku bilang gitu, kamu beneran kangen sama saudaramu gitu. Iya aku beneran kangen, aku pengen jadi satu di sana, aku bilang gitu. Terus ya udah, kamu mau sampai kapan gitu kan. Di situ tuh aku tuh bener-bener kayak nggak nyangka Oninya tuh maksudnya habis mimpi apa, aku Oninya habis makan apa, kenapa tiba-tiba dia bisa berubah pikiran kayak gitu, mikirku kayak gitu ya. Dari situ Oninya nanya aku mau sampai kapan, aku ya udah aku pasin aja. Awalnya aku langsung mau besok gitu deh, katanya Oninya tuh nggak bisa gitu. Ya udah akhir bulan ini, ya udah aku gitu. Alhamdulillah kesepakatan akhir bulan ini. Aku minta janji sama Oninya beneran yaksuk gitu kan. Soalnya orang Korea itu kalau udah yaksuk janji itu tuh sebisa mungkin dia nggak bakal nepatin, nggak bakal ingkar janji. Kalau yang pas dia sebelumnya bohongin aku, katanya bulan ini itu tuh pantas aja dia tuh tak ajakin minta yaksuk gitu tuh dia nggak mau. Dia kayak ani gitu, ani gitu. Terus
pas posisi itu aku ya udah seneng banget. Terus dari situ aku seneng, aku udah siap-siap aku bakal pindah gitu. Dari situ terus aku merencanakan, maksudnya udah prepare baju segala macem, dan tiba sampai akhir bulan 3 aku udah keluar dari situ dibantu sama senior aku, Mbak Siti. Kalau Mbak Siti nonton ini, Mbak Siti terima kasih banget, kamu udah bantuin aku buat bawain barang-barang aku, padahal itu berat banget. Kita berdua malam-malam ke terminal Pyeongtaek waktu itu, soalnya mau nitipin barang, nitipin koper ke tempatnya temanku. Terus dari situ aku dibantu sama seniorku, dan sebelum aku pindah pun Mbak Siti yang awalnya dia nggak berani buat ngomong pengen pindah, dia juga akhirnya berani ngomong buat pengen pindah. Mbak Siti alhamdulillah pindah. Terus seniorku yang cowok 2 itu masih bertahan di situ. Terus nggak lama kemudian karena ada kecelakaan kerja, yang seniorku cowok itu yang satu pindah, dan kemudian disusul lagi yang satunya juga pindah. Nah, aku dengarnya sekarang itu pabriknya udah tutup. Sebenarnya aku penasaran sih, aku pengen banget, aku kangen banget di daerah sana, aja kayak pengen nostalgia gitu loh, pengen jalan-jalan di daerah sana, pengen jalan-jalan di daerah pabrikku yang dulu. Kayak pengen, bagaimanapun juga kayak itu pengalaman yang pertama kali kita ke Korea, pertama kali aku ke Korea gitu. Jadi tuh kayak rasa kangen suasana sana tuh kayak ada gitu. Jadi aku pengen banget kalau ada waktu pengen jalan-jalan di daerah sana. Nah, cukup sekian cerita dari aku. Semoga kalau ada baiknya ya kalian bisa belajar dari kisahku. Kalau mungkin itu buruk, mungkin itu nggak patut ditiru, jangan ditiru ya. Karena setiap orang kan beda-beda. Mungkin ada orang yang dalam arti kata tuh kerja kayak gitu di kulitnya nggak bermasalah atau nggak kenapa-napa, yang diterusin aja atau gimana. Kalau aku jujur karena di situ aku nggak safety, kerjanya nggak safety, nggak aman. Terus di kulitku juga kayak gitu, pada luka-luka semuanya, dan terlebih aku nggak nyaman di situ. Dan semoga teman-teman yang lagi nonton ini semoga selalu dalam keadaan sehat, jaga kesehatan terus, jaga daya tahan tubuh terus. Dan semoga yang lagi nungguin proses ke Korea ataupun lagi nunggu proses buat ujian tetap dilancarkan, dan semoga cepat sampai ke sini. Aku tunggu ya. Nah, cukup sekian cerita dari aku. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Aku tunggu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.